Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit difteri. Apa sih penyakit difteri itu? Belakangan ini merebak kasus penyakit difteri yang katanya sudah tidak dijumpai sejak beberapa tahun. Dan sekarang muncul laporan temuan kasus penyakit tersebut. Apa itu difteri? Penyakit ini secara medis sangat berbahaya, terutama akibat adanya racun oleh kuman penyebab yang dapat merusak kerja jantung sehingga memicu kematian. Selain itu, selaput yang ditimbulkan oleh kuman tersebut dapat berkembang dan menutupi jalan nafas, sehingga juga berakibat fatal. Sebenarnya, penyakit tersebut sudah dicegah oleh pemerintah melalui program imunisasi rutin di posyandu serta melalui imunisasi tambahan di sekolah-sekolah. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, muncul kalangan yang tidak setuju adanya vaksin dengan berbagai macam alasan sendiri. Diduga, mereka yang anaknya tidak divaksin inilah yang berpotensi tertular dan menularkan penyakit termasuk difteri. Padahal, vaksin aman dan halal. Kasus difteri banyak ditemui di negara-negara berkembang dengan angka vaksinasi rendah. Salah satunya adalah Indonesia. Pada tahun 2022 telah ditemukan beberapa kasus difteri. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien dengan usia berapapun, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Orang yang terinfeksi penyakit difteri bisa berakhir meninggal dunia apabila kondisi yang dimiliki cukup rentan. Tingkat kematian juga bisa terjadi pada penderita berusia di bawah 5 tahun atau lebih dari 60 tahun. Penyebab difteri. Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri. Bakteri paling sering menginfeksi bagian hidung dan tenggorokan. Setelah menginfeksi, bakteri melepaskan zat berbahaya yang disebut racun yang kemudian menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan lapisan abu-abu tebal. Lapisan ini umumnya berbentuk di area hidung, tenggorokan, lidah, dan saluran udara. Gejala difteri. Gejala difteri yang paling khas adalah terbentuknya lapisan abu-abu tebal pada tenggorokan dan amandel. Sementara itu, gejala difteri pada anak lainnya meliputi demam, sakit tenggorokan, hidung meler, sulit bernafas, suara serak, detak jantung meningkat, mengi, pembesaran kelenjar getah bening di leher, dan pembekakan langit-langit mulut. Bagaimana penyebaran penyakit difteri? Yang pertama, terhirup percikan ludah penderita melalui udara saat penderita bersin atau batuk. Cara ini merupakan penularan difteri yang paling umum. Yang kedua, sentuhan langsung pada luka borok atau ulkus penderita difteri. Penularan ini umumnya terjadi pada penderita yang tinggal di lingkungan yang padat penduduk dan kebersihannya tidak terjaga. Komplikasi yang dapat disebabkan difteri sangat berbahaya, termasuk peradangan pada otot dan katup jantung, gangguan irama jantung, hingga tertutupnya saluran pernapasan oleh selaput di tenggorokan yang dapat mengancam nyawa. Difteri dapat dicegah dengan vaksinasi. Pada anak-anak, vaksin difteri diberikan dalam bentuk vaksin kombinasi DPT, HB, HIB. Selanjutnya, vaksin difteri lanjutkan dalam bentuk DT dan TD, kombinasi tetanus dan difteri. Dapat diberikan pada anak pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Difteri pada anak termasuk kondisi serius dan perlu segera mendapat penanganan oleh dokter anak. Oleh karena itu, jangan biarkan gejala difteri pada anak berlarut-larut agar tidak terjadi komplikasi yang berbahaya. Setiap orang tentu menginginkan anaknya tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, penting sekali untuk melengkapi status imunisasi anaknya. Faktor resiko difteri. Yang pertama, berkunjung ke daerah dengan cakupan imunisasi difteri yang rendah. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV/AIDS. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sehat. Yang keempat, lingkungan dengan kebersihan dan sanitasi yang buruk. Yang kelima, anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang tua di atas usia 60 tahun. Yang keenam, tinggal di pemukiman padat penduduk. Yang ketujuh, berpergian ke daerah yang tinggi kasus difteri. Kapan harus ke dokter?
Apabila mengalami gejala difteri, segera ke rumah sakit apabila ada gejala dan telah melakukan kontak dengan seseorang yang mengalami difteri. Jangan lupa follow akun Puskesmas Cimuning untuk mendapatkan informasi kesehatan. Salam sehat!